Dan menurut penglihatan si orang pintar nih, bayi Lala ini menangis bukan karena dia sakit, melainkan karena dia. Hai cerita sahabat, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, aku Elia Dara. Dan kali ini aku akan bawakan sebuah cerita horor lagi yang dikirim oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan untuk menjaga privasinya, baik itu nama, alamat, dan tempat kejadiannya sudah aku samarkan. Dan tanpa berlama-lama nih, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekidot! Oke sob, cerita ini dikirim oleh seseorang yang kita sebut aja namanya Nana. Nana ini punya seorang suami nih yang kita sebut aja namanya Tio, atau kita panggil aja lah Mas Tio. Dan punya seorang bayi perempuan nih yang kita sebut aja namanya Lala atau bayi Lala gitulah ya. Dan cerita horor ini dialami oleh bayi Lala saat mereka tinggal di rumah kontrakan nih. Tetapi sebelum kita masuk ke ceritanya, terlebih dahulu aku akan ceritakan dulu nih gimana awal mula cerita Nana dan keluarganya ini bisa tinggal di rumah kontrakan. Kata Nana nih ya, keluarga mereka itu termasuk keluarga yang kurang mampu. Dan Nana ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sedangkan Mas Tio nih, dia adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakaknya Tio nih perempuan, single parent dan punya 2 orang anak dan masih tinggal di rumah orang tuanya Mas Tio. Dan kalau orang tuanya Mas Tio nih, mereka itu termasuk orang kaya, orang berada mereka. Dan setelah menikah, Nana dan Mas Tio pun tinggal di rumah orang tuanya Mas Tio. Setelah menikah, karena Mas Tio ini belum punya rumah sendiri, jadi mereka pun tinggal di rumah orang tuanya Mas Tio, alias tinggal di rumah mertua. Sebenarnya nih ya, kata Nana, dia tuh sebenarnya sangat enggan untuk tinggal di rumah mertuanya. Kenapa? Karena ternyata ibu mertua dan kakak iparnya Nana nih, mereka sama sekali tidak menyukai Nana. Karena sebenarnya nih ya, Mas Tio itu sebenarnya sudah mereka jodohkan dengan anak dari kerabat mereka. Tetapi Mas Tio nggak mau nih dijodoh-jodohkan seperti itu. Mas Tio nih tidak mau dijodohkan dengan anak kerabat mereka itu dan lebih memilih Nana ini. Dan dengan berbakar restu nih dari ayahnya Mas Tio pun mantap untuk menikahi Nana dan membawa Nana nih untuk tinggal serta di rumah mereka. Dan setelah Nana tinggal bersama mertua dan kakak iparnya nih, bisa ditebak lah seperti apa drama rumah tangga yang dialami oleh Nana. Tetapi Nana ini tidak patah semangat nih, dia tidak menyerah, dia tetap berusaha untuk mengambil hati ibu mertua dan kakak iparnya. Walaupun dia tahu mereka sangat membenci dia, tetapi dia tetap mempertahankan rumah tangganya dan tetap berusaha untuk tinggal dengan akur di rumah itu. Berusaha lah kan Nana itu untuk mengambil hati mereka. Tetapi nih ibu mertuanya dan kakak iparnya masih tetap tidak menyukai Nana. Dan setelah 5 bulan menikah nih, akhirnya Nana pun hamil. Singkat cerita 9 bulan kemudian Nana pun melahirkan seorang bayi perempuan cantik nih yang diberi nama Lala, atau kita sebut aja lah bayi Lala. Dan setelah Nana melahirkan nih, mereka tuh masih tetap tidak menyukai Nana. Ibu mertuanya, kakak iparnya masih tetap tidak menyukai Nana. Dan parahnya lagi nih, mereka bukan hanya tidak menyukai Nana, mereka juga tidak menyukai bayi Lala nih. Dan itulah yang membuat Nana ini semakin tidak tahan. Kemarin-kemarinnya saat mereka ini tidak menyukai Nana, Nana ini masih mampu bertahan nih, masih santai aja dia, nggak apa-apa, ibu mertua dan kakak iparku tidak menyukai aku, tidak masalah, aku akan berusaha terus untuk mengambil hati mereka, pikir Nana dalam hatinya kan. Tetapi nih setelah Nana melihat ibu mertua dan kakak iparnya ini tidak menyukai anaknya juga, di situ Nana benar-benar tidak tahan. Hancur hati Nana melihat ibu mertua dan kakak iparnya itu tidak menyukai anaknya. Bukan hanya dia yang dibenci mereka, anaknya juga dibenci mereka. Karena itu Nana pun mengajak suaminya nih untuk pindah keluar, entah tinggal di kontrakan atau di mana gitu kan. Dan seminggu kemudian nih mereka pun keluar dari rumah itu dan tinggal di rumah kontrakan. Seminggu kemudian mereka pun dapat nih rumah kontrakan dan mereka pun langsung pindah. Dan setelah mereka pindah nih ke rumah kontrakan, saat itulah si bayi Lala ini mengalami hal-hal yang mistis. Tinggallah kan mereka di rumah kontrakan itu. Awalnya sih semuanya baik-baik saja. Tetapi setelah 7 hari mereka tinggal di rumah kontrakan itu, si bayi Lala pun mulai rewel. Sebenarnya nih ya, bayi Lala ini bukan tipe bayi yang suka menangis. Tetapi semenjak mereka tinggal di kontrakan itu, Lala ini jadi suka sekali menangis. Sering sekali menangis. Begitu udah maghrib nih, dia nangis terus dan tidak berhenti nih dia nangis
sekitar jam 7 atau jam 8 malam baru dia berhenti nangis. Dan kalau tidur malam nih, biasanya kan bayi Lala ini kan tidur malamnya nyenyak-nyenyak aja nih, lelap-lelap aja nih kalau tidur. Tapi semenjak tinggal di situ tuh, setiap malam tidurnya itu kebangun karena kaget terus nangis gitu, kayak gitu terus. Baru 2 jam atau 3 jam tidur langsung kebangun, kaget, nangis. Karena melihat si bayi Lala ini rewel terus, nggak bisa tidur nyenyak, otomatis lah kan Nana dan suaminya pun menjadi khawatir. Mereka takut kalau si bayi Lala ini ada sakit atau apa gitu kan. Lalu dibawalah si bayi Lala ini berobat ke dokter. Dan sesampainya ke tempat dokter nih, mereka benar-benar kaget setelah dokter memeriksanya. Ternyata kata dokter setelah diperiksa, bayi Lala ini sehat-sehat aja, nggak ada sakit apapun dia, sehat kata dokter. Padahal kan bayi Lala itu nangisnya kayak kayak kesakitan, tapi kok dokter malah bilang dia sehat-sehat aja gitu. Lalu pulanglah mereka dari tempat dokter itu dengan perasaan yang tidak puas. Untungnya nih pada suatu hari ada teman kerjanya Mas Tio nih yang bilang, coba anakmu itu dibawa berobat ke orang pintar, siapa tahu anak kamu tuh diganggu, kata teman kerjanya Mas Tio kan. Dan dengan saran dari temannya ini nih, begitu Mas Tio pulang ke rumah, Mas Tio pun langsung bilang nih ke Nana tentang saran temannya itu. Dan beberapa hari kemudian Mas Tio dan Nana pun, dan dengan diantar oleh teman kerjanya Mas Tio ini, mereka pun membawa bayi Lala ke orang pintar. Dan menurut penglihatan si orang pintar nih, bayi Lala ini menangis bukan karena dia sakit, melainkan karena dia ketakutan. Dia ketakutan karena diganggu oleh makhluk si penunggu rumah kontrakan itu. Katanya ya, rumah kontrakan itu memang ada penunggunya. Penunggu kontrakan ini tidak suka nih kalau ada orang yang menghuni rumah itu. Lalu si makhluk itu pun menampakkan diri nih dengan si bayi Lala. Maklum lah ya, kata orang kan si bayi itu masih suci, masih bisa melihat hal-hal gaib gitu. Ya mungkin karena itulah si bayi Lala ini bisa melihat nih si sosok itu tadi. Lalu bayi Lala itu pun ketakutan karena melihat si sosok makhluk penunggu rumah kontrakan itu tadi. Karena itulah si Lala ini jadi menangis-nangis, ketakutan, nangis kejar gitu kan. Dan orang pintar itu pun menyarankan nih supaya Nana dan Mas Tio itu membawa bayi Lala ini tuh pindah nih dari rumah kontrakan itu. Dan setelah 4 hari kemudian nih, mereka pun pindah dari rumah kontrakan itu dan pindah ke rumah kontrakan yang baru. Dan setelah pindah ke rumah kontrakan yang baru nih, bayi Lala pun tidak pernah rewel-rewel dan menangis ketakutan lagi. Kalian di sini pernah nggak sih sob bayinya seperti bayi Lala setiap maghrib itu rewel terus? Pernah nggak sih? Komen di bawah ya. Dan kalau di daerah aku ya sob, bayi rewel seperti itu disebut sawan kalau di daerahku. Kalau daerah kalian gimana? Komen di bawah juga ya. Setelah 4 hari kemudian nih, mereka pun pindah ke rumah kontrakan yang baru. Dan syukurnya nih, untungnya nih, setelah pindah ke rumah kontrakan yang baru ini, bayi Lala ini tidak pernah rewel-rewel lagi. Dari maghrib sampai jam 8 malam, dia tidak pernah nangis-nangis lagi. Dan tidur malamnya pun sungguh sangat nyenyak. Tidak seperti waktu di rumah kontrakan lama nih, nangis-nangis terus. Di rumah kontrakan baru, bayi Lala tidur dengan sangat nyenyak dan lelap. Syukurlah ya. Dan sekarang nih kata Nana, bayi Lala itu sudah berumur 3 tahun. Dan syukur juga katanya sekarang mereka sudah tidak tinggal lagi di rumah kontrakan. Mereka sudah tinggal di rumahnya sendiri. Mereka sudah beli rumah kata Nana. Selamat ya Nana, sudah punya rumah sendiri, sudah tidak tinggal di rumah kontrakan lagi, dan tidak perlu lagi nih tinggal di rumah mertua dan ipar lagi, ya kan? Tetapi sayangnya nih, sampai sekarang hubungan Nana dengan ibu mertua dan kakak iparnya masih belum membaik. Mereka masih belum bisalah menerima Nana ini sebagai menantu dan ipar mereka. Tetapi mereka sudah mulai mereka mau menerima bayi Lala. Sudah mulai menyukai bayi Lala mereka sekarang. Syukurlah ya. Yang penting Nana ini tidak usah berhentilah untuk bersikap baik kepada mereka. Dan semoga nih kita semuanya nih bisa tetap terus bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita, meskipun orang itu membenci kita dan tidak bersikap baik kepada kita. Amin. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan bagi sobat-sobat di sini nih yang pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita, atau punya pengalaman serupa seperti Nana, boleh kirim ceritanya ke email aku di bawah ini ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya sob. Bye-bye. Pacari
Tetapi Mas Tio ini lebih memilih Nana nih yang sudah dipacarinya. Benar nggak sih? Dipacarinya